Vaksin, kebutuhan akan vaksin untuk menangkal infeksi virus corona jenis baru yang tinggi membuat pemerintah, institusi riset, perusahaan pengembangan vaksin hingga investor bekerja sama untuk memenuhinya. Di balik kerjasama yang masif dengan total investasi diperkirakan mencapai 6,9 miliar dolar itu, ada perlombaan adu cepat untuk menemukan penangkal paling ampuh. Dan masuk ke dalam perlombaan ini adalah negara kita Indonesia yang juga mengebut produksi vaksin secara massal. Apa saja vaksin karya anak bangsa? Saya ulas untuk Anda di sederet vaksin COVID-19 andalan Indonesia. Ya, pertama kita ke vaksin kerjasama Indonesia dan China, yaitu vaksin yang tengah dikebut oleh Sinovac dan juga induk holding dari BUMN farmasi kita, yaitu Bio Farma, di mana uji klinis fase ketiga atau fase terakhir ini telah dimulai sejak 11 Agustus 2020 lalu, dan bahkan vaksin ini pun telah diuji cobakan kepada relawan atau manusia, yaitu sebanyak 500 dari target 1.800 relawan. Dan berbicara mengenai target, kalau semuanya berjalan sesuai target yang dipatok, vaksin ini ditargetkan dapat diberikan secara massal kepada masyarakat, yaitu pada awal tahun 2021 mendatang. Jadi ini pastinya memberikan sedikit rasa lega kepada masyarakat. Jadi kita doakan saja begitu ya, agar vaksin ini dapat diproduksi secepatnya. Lalu kemudian kita lihat juga mengapa induk holding dari BUMN farmasi kita memilih Sinovac sebagai mitra atau sebagai partner mereka. Faktor pertama kita lihat dikatakan di sini bahwa Sinovac ini memiliki kemampuan pengembangan vaksin COVID-19 yang tercepat karena mempunyai pengalaman sebagai perusahaan pertama di dunia yang menyelesaikan fase 1 untuk uji klinis vaksin dari SARS yang sempat melanda pada tahun 2003 lalu. Lalu kemudian Sinovac di sini ini juga memiliki produk vaksin H1N1 atau swine flu atau dikenal juga sebagai flu babi begitu ya, yang telah disetujui oleh dunia. Dan disebutkan juga di sini Sinovac ini mempunyai kualifikasi dari WHO untuk fasilitas produksi mereka yang sudah memenuhi standar dari nasional. Jadi ini adalah beberapa faktornya begitu ya. Dan selain vaksin hasil kerjasama Indonesia dan China ini, ternyata negara kita juga bekerja sama dengan Uni Emirat Arab. Seperti apa vaksinnya dan juga kapan target untuk diselesaikan dapat diproduksi, kita lihat di slide berikutnya. Ya, salah satu BUMN farmasi kita juga yaitu Kimia Farma ini juga tengah menciptakan vaksin COVID-19 dengan menggandeng Sinopharm G42, yaitu perusahaan farmasi terkemuka asal Uni Emirat Arab. Di mana sama dengan vaksin yang pertama tadi, vaksin ini juga telah memasuki uji klinis atau tahap ketiga atau tahap akhir begitu ya, di mana setidaknya ini sudah ada 22.000 relawan yang telah disuntik oleh vaksin ini dari 119 kebangsaan atau ras yang telah disuntik begitu ya oleh vaksin ini. Dan nanti jika sudah dapat diproduksi secara massal, pemerintah mengharapkan 10 juta vaksin dari Sinovac dari kerjasama ini dapat didistribusikan pada tahun 2021 mendatang. Dan ada 3 faktor mengapa Kimia Farma menggandeng perusahaan asal Uni Emirat Arab ini. Yang pertama kita lihat vaksin ini sudah mendapatkan emergency use authorization dari China, artinya dapat digunakan pada saat-saat emergency atau darurat. Lalu kemudian vaksin ini juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Kerajaan Arab Saudi, dan juga ternyata vaksin kebutuhan dari Uni Emirat Arab dan Indonesia ini juga telah masuk ke dalam The Journal of American Medical Association sebagai salah satu vaksin dari virus corona ini yang dikatakan ini akan dapat diproduksi secepatnya begitu ya. Jadi kalau dari 2 vaksin ini targetnya di awal 2021 mendatang semoga tercapai. Lalu kemudian vaksin selanjutnya ini adalah 100% karya anak bangsa. Seperti apa dan kapan target vaksin ini akan dapat diproduksi secara massal? Kita lihat juga di slide berikutnya. Ya, pasti Anda sudah mendengar tentang vaksin merah putih yang menjadi vaksin andalan pemerintah dan juga sedang dikebut proses pengerjaannya, dan dikatakan ini sudah mencapai 40% saat ini progresnya. Di mana vaksin ini adalah hasil kerjasama antara Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan juga sejumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan beberapa waktu lalu Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman ini yaitu Amin Subandrio ini memaparkan progres terbaru dari vaksin COVID-19 buatan Indonesia ini. Di mana Amin mengatakan seperti ini, kita bacakan bersama. Progres sampai saat ini dan ingin disampaikan sudah masuk cloning dari gen dan dimasukkan ke dalam sistem ekspresi dan diharapkan segera 2-3 bulan diujikan kepada hewan. Dan nantinya vaksin merah putih ini akan diproduksi oleh Bio Farma. Jadi ada 2 jenis vaksin yang kalau kita lihat ini sedang dikebutkan oleh Bio Farma atau induk holding dari BUMN farmasi kita. Dan jika berjalan sesuai rencana, maka targetnya dan juga ini dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, vaksin merah putih ini akan diproduksi
produksi massal pada tahun 2021 atau pertengahan 2021 mendatang begitu ya. Dan kemudian vaksin selanjutnya ini adalah kerjasama antara negara kita dengan negara asal bintang-bintang K-pop. Seperti apa vaksinnya yang tengah dikebut juga kita lihat di slide berikutnya. Ya, Indonesia dan juga Korea Selatan ini juga ternyata bekerja sama dalam hal menciptakan vaksin yang diberi nama yaitu GX19, di mana vaksin ini adalah hasil kerjasama Kalbe Pharma dengan perusahaan farmasi asal Korsel yaitu Janssen. Dan vaksin yang satu ini baru akan melakukan uji coba tahap ketiga pada bulan September ini. Dan nantinya jika sesuai rencana dan juga target, vaksin ini akan diproduksi yaitu sekitar 50 juta vaksin setiap tahunnya yang akan mulai didistribusi pada Agustus 2021 mendatang. Dan sebagai informasi juga dilansir dari New York Times, GX19 yang dikembangkan oleh Janssen dan juga Kalbe Pharma ini adalah vaksin berbasis DNA, di mana secara singkat vaksin ini menggunakan gen dari virus SARS-CoV-2 ini untuk merangsang respons imun dari tubuh kita. Dan tak main-main, vaksin ini melibatkan 6 konsorsium sekaligus, di mana pengembangan vaksin GX19 ini melibatkan konsorsium yang terdiri, kita lihat di sini yaitu ada Janssen, Binax International Vaccine Institute di Korea Selatan, lalu kemudian GenBio, lalu kemudian ada juga Korea Advanced Institute of Science and Technology, dan juga Pohang University of Science and Technology yang semuanya berada di Korea Selatan. Jadi berikut ini adalah sederet vaksin-vaksin yang tengah dikembangkan begitu ya, yang semoga saja akan kita dapatkan dalam waktu dekat. Dan dari sini juga bisa kita lihat bahwa semua negara saat ini bahu-membahu untuk menciptakan vaksin untuk memerangi virus yang mematikan ini. Semoga saja vaksin dapat ditemukan dan juga kita dapat beraktivitas kembali, bersosialisasi secara normal karena sudah memasuki bulan ke-9 saat ini, kehidupan kita semua terdampak pastinya akibat virus yang masih mewabah ini.